Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Sorab, Ramasti Putri Kusumono dari kelas 8F, nomor absen 6. Nama saya Alia Devina Dwi Hartanto dari kelas 8F, nomor absen 5. Nama saya Aisyah Trianaraini dari kelas 8F, nomor absen 04. Saya Aisyah Amalia Ferisha dari kelas 8F, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Disti Zahra Putri Ratu dari kelas 8F, nomor absen 01. Saya Ahmad Farel dari kelas 8F absen 2. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang proses transportasi tumbuhan. Pengertian proses transportasi tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, yang merupakan alat transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari akar. Bagian dari akar yang pertama ada rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran dari epidermis, di mana fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Yang kedua ada epidermis. Epidermis, khususnya epidermis akar, merupakan lapisan luar akar. Epidermis akar terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan mudah dilalui oleh air. Sel-sel epidermis akan bermodifikasi membentuk rambut-rambut akar. Yang ketiga ada korteks. Korteks dalam anatomi tumbuhan merupakan bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks tersusun dari jaringan penyokong yang tidak terdiferensiasi dan menyusun jaringan dasar. Yang keempat ada endodermis. Endodermis adalah lapisan paling dalam korteks akar dengan sel-sel tebal, yaitu dilapisi oleh pita Kaspari, yang membatasi korteks dan stele. Fungsinya adalah sebagai pembatas selektif yang mengatur masuknya bahan-bahan dari larutan tanah ke dalam jaringan pembuluh di dalam stele. Yang paling dalam, bagian akar paling dalam ada pembuluh kayu atau xilem. Pembuluh kayu atau xilem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sel penyusun xilem yang telah mati dan dinding tebalnya terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem tersusun dari trakeid dan unsur pembuluh. Pengangkutan air pada tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut akar secara osmosis, lalu air masuk ke sel epidermis, melalui korteks, melalui endodermis dan perisikal, hingga akhirnya air masuk ke jaringan xilem pada akar. Setelah itu, air bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Nah, di sini adalah contoh visualisasi pengangkutan air dari akar menuju daun. Saya akan menjelaskan sedikit. Saat air sampai di daun, air akan mengalami transpirasi. Transpirasi adalah suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun, yaitu stomata, yang selanjutnya berubah menjadi uap, kemudian dilepaskan ke atmosfer. Mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan. Pertama, tekanan akar. Rambut akar melakukan proses osmosis untuk mengambil air dari dalam tanah. 2. Kapilaritas batang. Langkah berikutnya adalah mengantar air yang telah tiba di pembuluh kayu batang untuk mencapai daun. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi. Air gaya adesi akan membentuk ikatan yang lemah pada dinding pembuluh, sedangkan melalui kohesi, air akan tarik-menarik dengan air lainnya. Nah, dengan proses inilah air akhirnya yang terjadi sepanjang pembuluh xilem. Ketiga, daya isap daun. Air yang telah mencapai daun keluar melalui bagian stomata. Transport air dan mineral secara intravaskuler yaitu melewati pembuluh angkut xilem. Transport air dan hara secara ekstravaskuler terjadi secara simplas dan apoplas. Di sini saya tampilkan visual pengangkutan nutrisinya. Dari sumber gula yaitu daun dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan, lalu sampai pada penyimpanan gula. Lebih detailnya, nutrisi gula dan air dialirkan dari daerah yang berkonsentrasi gula yang tinggi, melalui pembuluh floem ke daerah konsentrasi gula rendah. Sesampainya di sel penyimpanan, gula tidak dialirkan lagi,
melainkan air yang terus dialirkan kembali sampai ke sel sumber melalui pembuluh silam. Seperti itulah sirkulasi pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Dalam pengangkutan nutrisi pada tumbuhan ini terdapat daun sebagai daerah dengan konsentrasi gula tinggi dan dialirkan ke seluruh bagian tanaman yang memiliki konsentrasi gula rendah dibantu sirkulasi air yang mengalir. Hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino sangat penting bagi seluruh bagian tumbuhan. Maka dari itulah hasil nutrisi harus diangkut dan disebarkan ke seluruh bagian. Pengangkutan nutrisi tumbuhan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Sekian presentasi tugas dari kelompok 1. Jika sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum